وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زده يا ربي شرفا وكرما ومحبة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفطر وعيد المساكين وخطبتان فيها ما كان ركعتين من الظهر فإذا قيل الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن تكلم ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا استمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم اغفر الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسر معنا مع الدين. رب احسن لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وأنا على ذلك من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa senantiasa tercurahkan salawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pesan
singkat akan tetapi mencakup dari seluruh kebaikan. Beliau bersabda alaihi salatu wassalamu, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, agama Islam adalah an-nasihah, nasihat. Yang dimaksud nasihat di sini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, artinya adalah kalimatun jami'atun ma'naha iradah jumlatil khair. Yang dimaksud dengan an-nasihah adalah satu kata yang mencakup dari seluruh makna yang memiliki arti kebaikan, termasuk diantaranya memberikan pesan baik yang kita kenal dengan nasihat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menerangkan bahwa sesungguhnya fondasi dari agama Islam adalah an-nasihah. Imadu dinil Islam wa gawamuhu an-nasihah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan ketika para sahabat mereka menyatakan dan mereka bertanya, wahai Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut? Maka Nabi mengatakan yang pertama lillahi, yaitu berbuat baik kepada Allah. Sekalipun kebaikan tersebut kembali kepada diri kita. Allah tidak butuh apapun dari makhluk. Akan tetapi bahasa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita sebagai hamba Allah memiliki kewajiban menjalankan hak-haknya Allah. Itulah yang disebut berbuat baik kepada Allah. An-nasihatu lillah. Bagaimana cara berbuat baik kepada Allah? Yang pertama, al-imanu bihi. Kita beriman, percaya, yakin bahwa Tuhan kita yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kalian kepada Allah, Rasulnya dan Al-Quran yang telah kami turunkan, dan Allah Maha mengetahui dan mengabarkan atas seluruh apa yang kalian kerjakan. Inilah berbuat baik atau nasihat kepada Allah yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nafyu syirki. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Sayyiduna Luqman kepada putranya, wa isqala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah sedikit pun, sesungguhnya kesyirikan adalah satu kezaliman yang sangat besar. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahf, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap perjumpaan indah dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh ketika hidup di dunia dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kemudian nasihat kepada Allah adalah taat kepada perintahnya Allah dan berusaha meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga disertai dengan cinta kepadanya. Inilah rangkuman yang disebut dengan at-taqwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khaira li anfusikum wa may yuka syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin, dengarkanlah seluruh perintahnya, taatilah dia, dan infakkanlah harta kalian, itu lebih baik bagi diri kalian,
Dan siapa yang mampu menjaga dirinya dari kikir, sifat kikir, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, an-nasihah li kitabihi lillahi wa li rasulihi. Yang kedua, nasihat kepada Rasul, berbuat baik kepada Rasul. Sekalipun perbuatan baik kita itu tidak memberikan makna, arti kepada Nabi, karena Nabi SAW telah diberikan satu pangkat yang paling tertinggi. Akan tetapi kebaikan tersebut adalah hak kita sebagai umatnya untuk melakukan hal tersebut kepada Nabi SAW, dan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Yang pertama yaitu beriman dengan seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Bukan hanya sekedar beriman dengan ajaran Rasul, tapi dia jadikan hawa nafsunya tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia menjadikan hawanya itu mengikuti ajaran yang aku bawa. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita memiliki hak yang wajib ditunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan seluruh ajarannya di tengah-tengah umat. Ihya'us sunnah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannati. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah menghidupkan aku. Dan siapa yang telah menghidupkan aku, kelak nanti di akhirat dia bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fir riwayah, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Dalam satu riwayat Nabi menyatakan, siapa yang mencintai sunnahku, maka dia telah mencintai aku. Siapa yang telah mencintai aku, maka dia kelak bersamaku di surga. Kemudian kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam inda fasadi ummatih, di saat kerusakan tersebar di mana-mana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ahya sunnati inda fasadi ummatih falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat kerusakan tersebar di tengah-tengah umatku, maka dia mendapatkan ganjaran pahala 100 mati syahid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnahnya dan kelak berkumpul bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka jalannya adalah mengikuti kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya dia mengampuni dosa kalian dan dia akan menggolongkan kalian menjadi para pecinta Nabi Muhammad. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Wa insyaallah pencinta Nabi Muhammad, pencinta sunnah Nabi Muhammad, pencinta syariat Nabi Muhammad, pencinta sahabat Nabi Muhammad, pencinta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikuti seluruh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, at-turuq kulluha masdudah illa ala man iktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jalan kebaikan tertutup terkecuali orang-orang yang mengikuti jejak langkah sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi lanjutkan, an-nasihah li kitabihi. Yang ketiga, berbuat baik kepada Al-Qur'an. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada Al-Quran? Yang pertama, yakini seluruh isi Al-Quran adalah al-haq, kebenaran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian bagaimana cara berbuat baik kepada Al-Quran? Yaitu dengan banyak membaca Al-Quran. Jangan sampai kita dijadikan golongan orang yang Allah sebut sebagai kelompok yang memboikot Al-Quran.
Lantas bagaimana dan apa maksud orang-orang yang memboikot Al-Quran? Sebagaimana yang Allah firmankan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa Rasul bersabda, wahai Allah, sesungguhnya kaumku mereka memboikot Al-Quran. Di dalam tafsir disebutkan memboikot Al-Quran adalah tidak pernah membaca Al-Quran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sedangkan Nabi SAW memberikan perintah kepada kita, bacalah Al-Quran, niscaya Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongan kepada kalian di hari kiamat bagi orang yang senang membaca Al-Quran. Kemudian berbuat baik kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkannya. Kemudian dikatakan di dalam riwayat yang sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Setelah dia belajar Al-Quran, dia amalkan seluruh perintah di dalam Al-Quran, maka Al-Quran akan menuntun dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ja'ala Al-Quran amamah qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu wara'a dhahrihi saqahu ilan nar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya, maka Al-Quran yang akan membawa dia ke dalam surga. Namun siapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya, maka Al-Quran itu sendiri yang akan menuntunnya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kemudian Nabi lanjutkan, berbuat baik kepada pemimpin-pemimpin umat Islam. Mereka adalah orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yaitu menolong para pemimpin-pemimpin kita berbuat baik dan mengajak manusia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dengan cara mentaatinya selama ketaatan tersebut tidak menyelisihi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin kalian selama tidak ada perintah kepada maksiat kepada Allah Ta'ala. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Karena Nabi SAW bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berbuat baik kepada para pemimpin, adanya penasehat-penasehat yang baik di sampingnya yang selalu memberikan arahan, memberikan nasihat. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jahil. Jihad yang paling terbaik mengucapkan kalimat yang benar di sisi pemimpin yang zalim. Kata di sisi baik itu adalah secara formal, dia sebagai penasihat, sebagai pejabat yang memberikan arahan, petunjuk kepada pemimpinnya. Atau juga di sisi adalah orang-orang yang dekat secara pribadi, secara personal. Mereka berkewajiban memberikan kebaikan kepada pemimpin dengan memberikan masukan-masukan yang baik, memberikan nasihat yang baik. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, rusaknya pemimpin itu sebab adalah rusaknya para ulama, rusaknya para pejabat, penasihat yang ada di sekitarnya. Al-Imam Ghazali menyatakan, innama fasadatir ra'iyah bifasadil muluk. Sesungguhnya rakyat ini menjadi rusak karena rusaknya pemerintah, rusaknya muluk para raja. Wa fasadul muluk bifasadil ulama, dan rusaknya pemerintah itu sebab rusaknya ulama. Walaula qudau su wa ulama asu laqallal fasadul muluk khaufan min inkarihim. Kalau seandainya di sisi para pemimpin, di sisi raja, di sisi presiden ada penasihat-penasihat yang baik, ada ulama-ulama yang baik, ada pejabat-pejabat yang baik, maka sungguh pemimpin tersebut tidak akan melakukan kerusakan karena takut akan pengingkaran daripada mereka. Tapi ketika rusaknya pemimpin, itu gambaran daripada rusaknya para ulama, itu gambaran rusaknya para penasehat, para pejabat, dan rusaknya rakyat juga adalah sebab rusaknya pemimpin. Namun dalam hadis Nabi Muhammad SAW secara hakiki juga, pemimpin yang tidak baik itu adalah cerminan masyarakat yang tidak baik.
sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kata Nabi, berbuat baik kepada masyarakat umum, kepada kaum muslimin secara umum dengan cara apa? Yang pertama, kita tidak mengganggu mereka dengan lidah kita. Kita tidak mengganggu mereka dengan kejahatan tangan kita. Kita berikan keamanan kepada saudara-saudara muslim. Itulah berbuat baik kepada saudara-saudara muslim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim yang sejati, dia mampu menjaga lidah dan tangannya berlaku jahat kepada saudara-saudaranya muslim yang lainnya. Kemudian berbuat baik kepada saudara-saudara muslim yang lainnya dengan senantiasa memberikan nasihat yang baik kepada mereka. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Memberikan pesan baik kepada kebenaran dan memberikan pesan baik kepada kesabaran. Dan berbuat baik kepada saudara muslim, memberikan nasihat di tempat yang tersembunyi, tidak di depan umum sehingga membuat malu mereka. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i, man nasaha akhahu alaniyatan faqad fadahahu wa syanah. Siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya di depan orang banyak, maka sungguh dia telah membuat malu orang tersebut dan juga menghinakannya. Wa man nasaha akhahu sirriyatan faqad nasahahu wa zanah. Siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya di tempat yang tertutup, hanya ada dia dengan orang yang dia nasihati, maka sungguh itulah nasihat dan membuat kebaikan kepada orang tersebut. Man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'mala bih. Dan siapa yang memiliki niat ingin mempermalukan saudaranya dengan sebab dosanya, maka orang tersebut sebelum dia meninggal dunia, maka dosa yang sama itu akan dilakukan olehnya. Oleh sebab itu, ada adab, ada etika, ada niat, ada cara, ada manhaj, ada waktu, ada zaman, ada ilmu. Semuanya digunakan untuk menyampaikan kebaikan. Karena tujuan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok manusia yang paling terbaik di alam semesta, visi misi beliau hanya satu, ingin memasukkan seluruh manusia, baik juga bangsa jin, seluruhnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan utama di mana kita memberikan nasihat, di mana kita mengajarkan ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memasukkan manusia, memasukkan umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan mereka masuk ke dalam neraka. Inilah visi misi seorang dai sejati yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sirajan munira, sebagai lampu pelita di tengah-tengah umat. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa memberikan manfaat, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina Allah Ta'ala berikan kekuatan, Allah Ta'ala berikan kemenangan, dihancurkan musuh-musuh yang menghancurkan mereka, dijadikan yang wafat semua dicatat sebagai para syuhada yang nanti kelak dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah. Dan kita diberikan hati yang imannya kuat, berpegang teguh dengan ajaran Islam, menjalankan sunnah Nabi Muhammad, baik di rumah, di kantor, di pasar, dan dimanapun tempat. Kita jadikan simbol kebesaran di atas muka bumi adalah simbol Sayyidina Muhammad SAW. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, pertanda ada takwa di dalam hatinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim.
اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وحاذروا الجمعة والجماعات. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم احمي المسلمين في القدس وغزة وفي كل فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الظالمين وسحنة الغاسلين. اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم فك قيد أسراهم وفرج عنهم كربهم. اللهم اشف مرضاهم وقوي عاجزيهم. اللهم اعنهم على بلاء وحول عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا مسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مسلمين في الشام. اللهم انصر إخواننا مسلمين في اليمن. اللهم انصر إخواننا مسلمين في العراق. اللهم انصر إخواننا مسلمين في أفريقيا. اللهم انصر إخواننا مسلمين في الهند. اللهم انصر إخواننا مسلمين في بورما. اللهم انصر إخواننا مسلمين في الصين. اللهم انصر إخواننا مسلمين في تايلاند. اللهم انصر إخواننا مسلمين في فيلبين. اللهم انصر إخواننا المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة يا رب البرية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم والشكر على نعمه فاسألوه من فضلكم فذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Allah